Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salili Syarifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kepemilikan harta. Yang pertama yaitu definisi kepemilikan. Secara etimologis, milik berasal dari kata bahasa Arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga memiliki arti sesuatu yang dimiliki atau harta. Milik juga berarti hubungan seseorang dengan sesuatu harta benda yang diakui oleh syarak yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali adanya halangan dalam syarak. Secara terminologis, al-milk memiliki arti penghususan seseorang terhadap sesuatu benda yang kemungkinan bertindak hukum terhadap benda itu atau sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan dalam syarak. Di sini al-milk hubungan seseorang dengan harta yang diakui syariat sehingga memiliki hak menguasai dan memanfaatkannya. Yang kedua yaitu definisi harta. Harta berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-mal yang asal katanya dari malah yamilu mailan yang berarti condong, cenderung, dan miring. Harta di sini adalah sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Ia termasuk salah satu kebutuhan bagi kehidupan manusia di dunia. Karena tanpa harta atau secara khusus adalah makanan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk berusaha dalam memperolehnya, memilikinya, dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu. Dasar hukum kepemilikan hanya milik Allah dijelaskan dalam surah Al-Hadid yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Yang artinya yaitu kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik mutlak seluruh langit dan bumi beserta segala isinya. Semua kekuasaan, kekayaan, dan harta benda yang ada di dunia berasal dari Allah dan berada dalam kekuasaannya. Menurut tafsir para ulama, manusia hanyalah makhluk yang diberi amanah untuk memanfaatkan harta selama hidup di dunia. Oleh karena itu, manusia tidak boleh sombong terhadap kekayaan yang dimiliki karena semua itu hanyalah titipan dari Allah. Kalimat wa ilallahi turja'ul umur di sini menjelaskan yaitu dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Menjelaskan bahwa seluruh manusia akan kembali kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang dimilikinya. Dari mana harta diperoleh dan untuk apa digunakan akan dihisab di akhir kelak. Ayat ini juga mengajarkan bahwa manusia harus menggunakan harta untuk hal-hal yang baik seperti membantu orang miskin, sedekah, dan memenuhi kebutuhan hidup secara halal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang jenis-jenis harta. Jenis-jenis harta yang pertama, harta umum. Yang kedua, harta yang terkait dengan syarat syar'i. Yang ketiga, harta yang dapat dimiliki dan dialihkan. Dasar hukum kepemilikan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan memperhitungkan bagimu.
Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Baik, di sini saya akan menjelaskan tafsir dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Yang pertama, milik Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bagian awal ayat ini menegaskan bahwa seluruh makhluk, harta, kekuasaan, dan segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi adalah milik Allah. Manusia hanyalah penerima amanah yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya. Ayat yang kedua, jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu bunyikannya, Allah akan memperhitungkannya bagimu. Tafsirnya, Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi di dalam hati manusia. Tidak ada niat, keinginan atau rahasia yang luput dari pengetahuannya. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa sangat berat karena mereka khawatir akan dihisap atas bisikan hati yang tidak mampu mereka kendalikan. Kemudian Allah memberikan penjelasan melalui ayat berikutnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 dan hadis Nabi bahwa lintasan hati yang tidak disengaja tidak dihukum selama tidak diucapkan atau dilakukan. Yang menjadi pertanggungjawaban adalah niat yang disengaja, keyakinan dan kehendak yang dipelihara di dalam hati. Ayat yang ketiga, Allah mengampuni dosa siapa saja yang Ia kehendaki dan mengazab siapa saja yang Ia kehendaki. Tafsirnya, ini menunjukkan bahwa Allah memiliki hak mutlak untuk memberikan ampunan dan hukuman berdasarkan keadilan, hikmah, dan rahmatnya. Namun, Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Ayat yang terakhir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Penutup ayat ini menegaskan kekuasaan Allah yang tidak terbatas, menghisap seluruh manusia, mengetahui isi hati mereka, mengampuni dan memberikan balasan adalah hal yang sangat mudah baginya. Kandungan dan hikmah dari ayat tersebut adalah Allah adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta. Yang kedua, Allah mengetahui segala sesuatu termasuk isi hati manusia. Yang ketiga, seorang muslim harus menjaga niat dan kebersihan hati. Yang keempat, Allah Maha Adil sekaligus Maha Pengampun. Yang terakhir, setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga, yaitu tentang kepemilikan dan tanggung jawab manusia. Dasar hukum kepemilikan dan tanggung jawab dijelaskan dalam surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Artinya, Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya kamu dibangkitkan. Dalam tafsir ulama dijelaskan bahwa manusia boleh memiliki harta dan menikmati hasil usahanya, tetapi tetap harus memperhatikan aturan halal dan haram. Dalam tafsir ulama dijelaskan bahwa manusia boleh memiliki harta dan menikmati hasil usahanya, tetapi tetap harus memperhatikan aturan halal dan haram. Yang pertama, perintah untuk bekerja dan berusaha. Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk berjalan di berbagai penjuru bumi. Maknanya bukan hanya berjalan secara fisik, tetapi juga bekerja, berdagang, bertani, menuntut ilmu, dan mencari nafkah. Yang kedua, rezeki berasal dari Allah. Walaupun manusia bekerja keras, hakikat rezeki tetap berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia tidak boleh sombong terhadap kekayaan yang dimiliki. Yang ketiga, larangan merusak bumi. Karena bumi adalah amanah dari Allah, manusia wajib menjaga dan memeliharanya. Islam melarang kerusakan lingkungan, penambangan liar, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan demi keuntungan pribadi. Yang terakhir, pengingat tentang hari kebangkitan. Pada akhir ayat terdapat kalimat wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kamu dibangkitkan. Ini menjadi pengingat bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Semua usaha dan harta yang dimiliki akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
Karena itu manusia harus mencari rezeki dengan cara halal dan menggunakannya di jalan yang benar. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.